Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Morowali. Sama kita tahu momentum pemilu 2024 sudah semakin dekat. Di pinggir-pinggir jalan dan dimanapun kita akan dengan mudah menemukan atribut-atribut calon legislatif berseliweran. Para calon wakil rakyat pun bertanding untuk melempar statement dan slogan-slogan untuk menarik simpati massa pemilih. Hari ini Halo Morowali mencoba menghadirkan sebuah program bernama Ngopi, Ngobrol Politik. Menghadirkan para calon legislatif untuk dibuka gagasannya seperti apa dan dilempar ke publik. Untuk selanjutnya, masyarakat pemilih bisa memberi kesimpulan. Dan untuk edisi perdana hari ini, kita telah kedatangan seorang politisi muda dari Partai Nasional Demokrat atau Partai Nasdem, yaitu Bung Asfar. Apa kabar Bung Asfar? Alhamdulillah, baik. Jadi Bung Asfar ini adalah seorang aktivis, seorang pengusaha juga yang saat ini sedang fokus di Serikat Buruh ya. Okay. Tapi omong per omong, Bung Asfar, kenapa sampai terjun ke dunia politik dan lebih tepatnya sejak kapan mulai tertarik dengan dunia politik? Dan terjun ke dunia politik praktis itu tepatnya kapan? Ya, makasih Kakak. Jadi soal politik memang siapapun itu, yang tua maupun yang muda, pasti akan ada sebagian besar orang yang akan ke sana. Nah, mungkin saya secara usia mungkin masih tergolong sangat mudah dalam urusan politik, tapi sesuatu hal yang memang mancing atau mengundang saya untuk terjun langsung ke dunia politik. Nah, saya di politik ini mungkin tahap belajar itu sudah dimulai sejak 2013 yang lalu. Memang sudah fokus pada dunia politik. Jadi setelah Partai Nasdem dideklarasikan sebagai salah satu partai politik, nah disitulah saya coba untuk masuk ke dalam partai politik dalam ranah restorasi, coba untuk menggali, mengetahui apa yang sebenarnya menjadi cita-cita sebuah partai politik. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi tepatnya pada tahun 2013 ya? Ya, betul. Langsung ke Partai Nasdem. Ya, langsung ke Partai Nasdem. Nasdem. Kemudian pada pemilu 2024 ini maju sebagai caleg. Ya, sebagai caleg. Kenapa harus nyalek? Ya, secara politik, jadi dalam proses Partai Nasdem kita ada namanya tahapan pembelajaran, ada tahapan pendidikan politik yang mungkin kemarin sudah banyak yang mengetahui soal pendidikan partai politik di Partai Nasdem ini. Ada namanya Akademi Bela Negara Partai Nasdem. Nah, di sana kita ditempa kurang lebih sekitar 6 bulan dalam proses, ya ini dalam proses penjajakan politik untuk mengenal lebih jauh soal politik. Nah, 2013 memang saya belum sama sekali memahami soal politik, tapi setelah mengikuti pendidikan politik ini, Akademi Bela Negara Partai Nasdem, saya telah mendapatkan jawaban bahwa kenapa saya harus terlibat jauh lagi ke dalam ranah politik. Nah, memang kalau secara tugas-tugas kita sebagai pekerja partai, kalau kita hanya hadir sebagai pengurus atau petugas partai, ini tidak akan memberikan sebuah pengaruh terhadap masyarakat ataupun publik, ataupun mungkin sifatnya sebagai pengakuan politik bahwa saya sedang berada dalam ranah politik. Nah, jadi singkatnya, memang saya caleg 2024 ini, sebenarnya 2019 dulu saya sudah siap untuk maju. Nah, tapi karena sesuatu hal yang menjadi pertimbangan saya, salah satunya adalah materi. Nah, maka saya waktu itu tidak siap di 2019. Nah, alhamdulillah pada 2024 mendatang,
dengan segala sesuatu, dengan segala kesiapan saya sudah mempersiapkan diri memang untuk maju sebagai caleg di Pileg 2024. Nah, kenapa saya harus maju caleg? Nah, ya, di Pilkada 2018 juga saya sudah mengamati proses daripada politik ini seperti apa. Kemudian pada 2019 juga kita sudah ikut terlibat membantu teman-teman kita, para caleg-caleg kita dalam kontestasi ini, dan ternyata memang di situ ada hal yang menarik yang saya simpulkan pada diri saya. Ketika saya berada dalam politik ini, maka akan banyak hal yang saya lakukan, banyak hal yang saya akan perbuat untuk masyarakat. Nah, itulah salah satu motivasi yang membangun saya untuk kemudian saya masuk ke dalam dunia politik. Nah, jadi nyalek ini alasannya memang untuk kepentingan masyarakat. Jadi melihat kepentingan masyarakat yang begitu besar dan memang harus berada dalam sistem itu, maka ya saya bismillah saya maju nyalek. Kira begitu. Oke. Bung Aspar, Ya. Sebenarnya kan posisi Bung Aspar di Partai Nasdem termasuk elit ya. Ya, betul. Sebenarnya dengan posisi Bung Aspar di Partai Nasdem itu bisa di dapil manapun yang Bung Aspar mau. Ya, Ah, kalau posisi minta posisi di mana saja di dapil 1, 2, dan 3 itu bisa. Kenapa di dapil 1? Kenapa saya maju di dapil 1? Ya, yang pertama, saya lahir, besar, berproses sampai saya menyelesaikan pendidikan saya di SMA. Ya, saya tempatnya di Bungku atau di wilayah dapil 1. Nah, kemudian yang kedua, keluarga saya juga semuanya di Bungku. Nah, dan teman-teman saya kebanyakan di wilayah Bungku Tengah dan Bungku Timur. Nah, saya mulai berhitung bahwa ketika saya maju nyalek ini, saya bukan hanya melihat peluang bahwa berapa banyak yang akan mendukung saya, akan memilih saya. Nah, tapi tugas saya ketika saya nyalek dan misalnya insya Allah saya terpilih, ya saya akan lebih mungkin kerja-kerja saya, kepedulian atau mungkin nanti langkah-langkah yang akan saya ambil ke depannya itu lebih banyak menyentuh keluarga, teman-teman, dan umumnya pada masyarakat di Kecamatan Bungku Tengah dan Bungku Timur ini, karena disinilah keluarga saya tersebar. Nah, hampir semua desa saya punya keluarga-keluarga dekat. Nah, itu yang menjadi motivasi saya, sehingga saya niat saya bulatkan untuk maju bertarung di dapil 1. Kira-kira seperti itu. Ya. Baik, dapil 1, Kecamatan Bungku Tengah dan Bungku Timur ya. Ya, betul. Dari kacamata seorang Asfar, apa sih masalah terbesar yang dihadapi oleh masyarakat Bungku Tengah dan Bungku Timur? Ya. Kalau bicara soal masalah, paling kebanyakan masalah yang timbul itu adalah masalah ekonomi. Nah, kalau bicara masalah ekonomi, yang paling repot itu adalah mungkin di kalangan muda. Nah, kalau yang tua-tua pasti soal pekerjaan mereka dulu-dulunya mereka sudah lalui. Ya, sebelumnya mereka sudah nikmati petani, menikmati hasil yang mereka tanam, kemudian nelayan menikmati hasil tangkapan mereka, dan itu terus yang mereka lakukan sampai saat ini. Tapi kalau bicara soal kalangan muda, ya ini repotnya di kalangan muda adalah soal gaya hidup dan kebutuhan yang tidak berjalan seirama. Ya, maksudnya
seperti pepatah mengatakan bahwa ya ujung-ujungnya lebih besar pasak daripada tiang. Nah, sehingga di wilayah Bungku Tengah dan Bungku Timur sangat banyak kita jumpai anak muda yang kesehariannya ya ujung-ujungnya hanya membuat rusuh, membuat ribut di dalam lingkungan. Nah, padahal dari usia, dari kemampuan kerja, mereka sudah layak untuk kemudian mendapatkan pekerjaan, mendapatkan penghasilan, lalu kemudian bisa memberikan hasil mereka kepada orang-orang tua mereka. Nah, itu yang hari ini sama saya melihat di wilayah Bungku Tengah dan Bungku Timur ini yang uh, belum dilakukan apa namanya semacam program untuk kemudian kita menyerap bagaimana kita bisa memanfaatkan atau bisa memberdayakan anak muda ini bisa semua tercover dalam dunia kerja. Nah, bayangkan kita punya perusahaan, kita punya uh, ya kawasan industri yang hari ini berada di kiri kanan dua kecamatan ini. Ada di wilayah Bahodopi, ada juga di wilayah Bungku Barat. Nah, hadirnya lapangan kerja ini tidak hanya membuka ruang buat mereka yang ada di wilayah itu, tapi juga Bungku Tengah dan Bungku Timur juga memiliki hak yang sama untuk kemudian diberikan kesempatan untuk bekerja atau memiliki pekerjaan. Nah, ini sampai hari ini kenapa saya berangkat dari pengalaman saya dalam kelas pekerja dari kelas buruh, karena yang kita hadapi selama ini adalah mengatur teman-teman yang punya keinginan untuk bekerja, punya kemauan untuk bekerja, tapi pada prosesnya mereka tidak mencapai itu. Ya. Nah, sehingga saya hadir, saya coba memberikan berbagai macam masukan kepada teman-teman anak muda bahwa lapangan kerja yang hari ini ada di kawasan Bahodopi dan kawasan Topogaro itu adalah milik kita. Kita punya hak yang sama dengan teman-teman di sana yang juga bisa mendapatkan kesempatan, bisa mendapatkan peluang yang sama untuk bisa bekerja di sana. Nah, saya jaminkan teman-teman, ketika teman-teman bekerja, ya punya keinginan untuk bekerja, memediasi maupun membantu teman-teman untuk masuk ke sana, saya punya cita-cita, saya punya keberanian untuk memfasilitasi teman-teman masuk ke sana. Bukan hanya sebatas proses ya verifikasi mungkin atau apa, tapi sampai pada proses tahapan akhir mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Nah, itu yang menjadi motivasi saya. Kenapa saya melihat Bungku Tengah dan Bungku Timur ini dengan salah satu faktor yang ya mungkin menjadi permasalahan, yaitu faktor ekonomi. Nah, ketika ini terjawab, ini mampu kita bendung, setiap lulusan sarjana, lulusan SMA mungkin yang tidak lagi mau melanjutkan pendidikannya dan mungkin sudah punya keinginan untuk bekerja, maka dengan mudah kita akan bantu teman-teman untuk bisa mendapatkan pekerjaan itu. Ya, kira-kira seperti itu, Kakak. Dari rentetan permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, khususnya di Bungku Tengah dan Bungku Timur, ketika misalnya, ini kan kita bicara Bung Aspar mau jadi wakil rakyat, mau jadi Ya, anggota betul, dewan. betul. Apa gagasan solutif, apa solusi yang Bung Aspar siapkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat kita di Bungku Tengah dan Bungku Timur ketika Bung Aspar terpilih sebagai wakil rakyat di DPRD Kabupaten Morowali. Nah, ketika saya diberikan amanah oleh rakyat untuk duduk di legislatif, nah, saya sudah memiliki beberapa keinginan, beberapa cita-cita yang ini sampai hari ini teman-teman mungkin di legislatif uh, belum melakukan ini, gebrakan-gebrakan ini. Nah, padahal ini adalah hal-hal yang sangat penting yang perlu diserap oleh para anggota dewan, anggota DPRD untuk kemudian bisa
membantu teman-teman, membantu masyarakat untuk bisa mungkin merubah taraf ekonomi, merubah pendidikan, ya semua sendi-sendi kehidupan itu bisa dirubah. Nah, salah satu gagasan yang hari ini saya miliki, yang sudah saya pikirkan, ini adalah bagaimana teman-teman yang atau adik-adik kita yang menyelesaikan pendidikan di tingkat SMA bisa mendapatkan pendidikan yang layak lagi di tingkat tinggi atau di tahapan yang lebih tinggi. Nah, salah satu keluhan orang tua ketika bicara soal melanjutkan pendidikan, ya pasti berpikir soal ekonomi. Nah, kita tidak punya uang untuk memberikan dukungan, mendorong anak-anak ini untuk melanjutkan pendidikan. Itu salah satu alasan orang tua. Nah, hari ini di Morowali, perguruan tinggi, sekolah-sekolah sudah disiapkan. Nah, termasuk sekolah-sekolah gratis yang menyerap para anak-anak anak didik ini, para siswa-siswa yang lulusan-lulusan terbaik ini untuk masuk ke dalam pendidikan itu. Saya kasih satu contoh. Di IMIP kita punya kampus politeknik, ya, yang dimana hari ini telah menyerap ribuan siswa yang lulus dari berbagai daerah. Bukan hanya di Morowali. Kenapa kenapa perwakilan kita tidak begitu fokus menyerap para anak-anak yang lulus dari SMA ini untuk masuk ya ke politeknik ini tadi. Nah, artinya memastikan bahwa orang yang tidak kemampuan ekonomi bisa diserap. Ya, mungkin yang memfasilitasi adalah orang-orang atau anggota DPRD yang duduk di sana, yang mungkin bidangnya di komisinya. Nah, itu dipastikan diserap bahwa tidak ada lagi anak-anak lulusan SMA yang ingin melanjutkan pendidikannya yang tidak tercover di dalam pendidikan ini tadi, di dalam perguruan ini tadi. Nah, di sana kan ada jaminan yang luar biasa ketika mereka selesai, mereka sudah diberikan gambaran bahwa lulus dari perguruan ini, dari perguruan tinggi ini, kamu bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, bukan pekerjaan yang sifatnya ya misalnya umum atau mungkin hanya sebatas menyapu di perusahaan atau ya sangat terbatas. Tapi ketika dia menyelesaikan pendidikannya di perguruan tinggi, misalnya di politeknik tadi, jaminannya dia akan mendapatkan posisi yang sangat layak. Nah, jadi makanya ada kaitannya tadi ketika pemerintah daerah, provinsi maupun pusat dengan hadirnya investasi ini mendukung yang namanya tadi alih teknologi, maka itu akan sinkron dengan pendidikan yang dibangun tadi. Nah, jadi ini pintar-pintarnya perwakilan kita di DPR di lembaga untuk kemudian memastikan ini tadi supaya mereka betul-betul tercover. Nah, jadi endingnya dia akan connect dengan program pemerintah pusat, kira-kira begitu. Bung Aspar tadi bilang bahwa hal tersebutlah yang harus dipastikan oleh para wakil-wakil rakyat yang ada di DPR. Memastikan bahwa Betul. Berarti ketika Bung Aspar terpilih, maka Bung Aspar akan memastikan itu terjadi. Ya, itu saya amati memang saya kan jalan ini sejak 2014 saya berproses di salah satu perusahaan mencari hidup di sana. Saya sudah mengamati sejak terbentuknya serikat pekerja, serikat buruh, saya sudah melihat teman-teman bahwa ternyata teman-teman yang bekerja ini, yang khusus asli Morowali ini, ternyata tidak semua diberikan kesempatan yang sama. Artinya ada yang bekerja ya biasa, ada yang luar biasa, ada yang lebih, ada yang kurang. Nah, itu yang saya amati. Nah, kenapa kebanyakan orang-orang yang sudah diberikan kesempatan, sudah bekerja bertahun-tahun tidak mendapatkan apa-apa termasuk hasil, dia tidak dapatkan secara maksimal. Karena ya dari segi itu tadi, segi pendidikan itu yang tidak memadai, tidak mendukung untuk kemudian dinaikkan tingkatannya dan bisa mendapatkan upah yang lebih
Nah, itu adalah salah satu masalah. Itu kita bicara di sektor Sektor pendidikan. sektor pendidikan. Ya. Tapi tadi Bung Aspar, salah satu masalah masyarakat Bungku Tengah dan Bungku Timur yang Bung Aspar bilang adalah ekonomi masyarakat ya, soal perekonomian masyarakat. Nah, gagasan politik, solusi politik seperti apa yang Bung Aspar tawarkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat kita ketika Bung Aspar duduk di DPRD, karena di sana kan fungsi legislasi, ada fungsi budgeting, ya kan? Ya, kalau secara umum soal pemberdayaan masyarakat, ya, saya pikir di pemerintahan Bupati hari ini itu sudah sejak lama, sudah sejak 4 tahun yang lalu digagas oleh Bapak Bupati terkait program pemberdayaan masyarakat. Nah, hari ini mungkin karena waktunya juga yang terbatas sehingga semua tidak dapat diproses dengan baik. Nah, tapi saya cuma mau bilang, kalau di legislatif kita bisa fokus pada proses pemberdayaan masyarakat, maka semua akan berjalan dengan baik. Sinkronnya pemerintah daerah, legislatif maupun eksekutif, itu akan mudah tercapai ketika kompak. Nah, kompak untuk sama-sama memberdayakan masyarakat. Ya, salah satu contoh faktor ekonomi yang mungkin kalau ini terjadi, ini akan luar biasa, lebih dahsyat, lebih cepat dia berkembang. Hadirnya investasi itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di semua wilayah, semua kecamatan, termasuk wilayah Kecamatan Bungku Tengah, ya, yang kita akui hari ini sebagai ibu kota Kabupaten Morowali yang ada di Kecamatan Bungku Tengah. Ekonomi di sini bisa tumbuh lebih cepat, bisa lebih laju lagi ketika investasi yang masuk ke wilayah Morowali ini, ya, misalnya seperti IMIP yang hari ini sudah melakukan produksi, sudah membuka ruang kurang lebih 100.000 pekerja. Kalau toko, kalau tempat belanja kita pusatkan di wilayah Kecamatan Bungku Tengah, ya, orang-orang di sana, para buruh, para pekerja, para masyarakat yang berkunjung atau mungkin datang di wilayah Bahodopi ketika liburan weekend, mereka akan berkunjung ke Bungku Tengah kalau itu disediakan. Tapi kan hari ini kita belum menyediakan tempat, ya, misalnya fasilitas pertokoan yang menyediakan berbagai macam mungkin jualan mereka yang sudah sama dengan daerah-daerah yang maju, kemudian pusat-pusat belanja besar misalnya seperti pembangunan kawasan mall, ya, pusat belanja. Berarti ketika Bung Aspar terpilih, Bung Aspar akan mendorong itu bahwa pusat-pusat perbelanjaan ada di Bungku Tengah. Ya, kita pastikan bahwa kemajuan Bung Morowali, ya, orang barometernya pasti melihat ke Bungku juga. Ya, tidak semua orang melihat ke wilayah Bahodopi, tidak semua melihat ke wilayah Bungku Barat atau ke Tepogaro. Orang pasti akan melihat bahwa kok ibu kota Kabupaten Morowali hanya seperti ini. Padahal kita punya luasan lahan wilayah yang bisa kita bangun berbagai macam fasilitas. Ini sangat memadai, sangat mendukung di sini. Nah, makanya kalau ada tempat-tempat belanja, tempat liburan, tempat-tempat rekreasi yang dibangun di wilayah Bungku Tengah ini justru akan mendatangkan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar. Nah, kemudian yang kedua, pemerintah daerah juga beberapa waktu yang lalu, sudah sekitar 2 tahun ya, mereka sudah, Bupati sudah melakukan pembahasan, sudah mendiskusikan soal pefungsian pelayanan perusahaan-perusahaan ini dipusatkan semua di wilayah kota, di Kecamatan Bungku Tengah. Ya, salah satunya adalah penyerapan tenaga kerja. Ya, proses perekrutan semua dipusatkan di wilayah Kecamatan Bungku Tengah. Nah, kalau kantor pelayanan yang ada di IMIP maupun di Tepogaro itu dipindahkan ke sini, maka secara tidak langsung pertumbuhan ekonomi itu akan jauh lebih cepat. Nah, tapi karena semua dipusatkan di masing-masing kawasan,
maka semua orang rame-rame ke sana. Orang Bungku saja ya mau diproses, mau interview, bawa lamaran juga larinya ke sana. Tapi kalau itu dibawa, hari ini IMI melakukan rekrutmen misalnya 1.000-2.000 orang. 2.000 orang yang akan hadir di Kecamatan Bungku Tengah, lalu kemudian mereka akan pasti belanja, menginap, nah akan mencari tempat tinggal. Nah secara tidak langsung, pedagang kaki lima, toko-toko kelontong itu pasti akan hidup dengan sendirinya. Nah itu salah satu dorongan kenapa kita membuka ruang yang begitu luas untuk setiap teman-teman yang akan membuka usaha, membuka tempat-tempat atau fasilitas di sini, ya salah satu dorongannya adalah itu tadi, memastikan bahwa pengunjung yang datang itu larinya ke Bungku Tengah, tidak lari lagi ke wilayah Bahodopi maupun Topogaro. Ya. Terima kasih penjelasannya, Bung Aspar. Siap. Bung Aspar berada di daerah pemilihan 1, Kecamatan Bungku betul. Tengah dan Bungku Timur. Nah, beberapa waktu yang lalu kita diramaikan oleh isu soal penolakan terhadap iup tambang yang ada di Kecamatan Bungku Tengah. Sama kita ketahui bahwa Bungku Tengah ini adalah kawasan ibu kota yang kata sebagian orang tidak boleh ada aktivitas penambangan. Menyikapi persoalan tersebut, menurut Bung Aspar, apa tanggapannya? Ya, terima kasih kakak. Jadi ini soal tambang. Jadi kalau Morowali ini kan dikenal dengan wilayah yang hampir 100% itu wilayah tambang. Jadi ada tambang nikel, ada batu, semua jenis-jenis tambang ada di Morowali. Nah, hari ini Morowali juga tidak menutup ruang bagi siapa saja yang berinvestasi, yang mau masuk ke Morowali untuk menambang, itu tidak ada larangan. Nah, jadi saya hanya mengamati karena saya pada proses penolakan tambang yang dilakukan oleh rekan-rekan kita di front TPA Samoroso kemarin, memang ada hal-hal yang prinsip yang mungkin tidak melibatkan secara penuh para caleg-caleg untuk berbicara soal tambang, ya, khususnya di wilayah Bungku Tengah ini, dan kami memahami itu. Nah, mungkin pada kesempatan ini berkaitan dengan tambang, hadirnya IUP di wilayah Bungku Tengah, memang di awal juga kita sudah kaget kok tiba-tiba ada rencana perusahaan yang mau nambang di wilayah Bungku Tengah. Nah, padahal kan kita sudah sama-sama sudah mengetahui bahwa wilayah Bungku Tengah ini adalah ibu kota Kabupaten Morowali, ya, di mana pusat perkantoran, kemudian ya administrasi, pemukiman warga juga semua ada di wilayah Kecamatan Bungku Tengah. Nah, Bahodopi dan Topogaro saja warganya sudah hampir, ya, sudah rata-rata mencari tempat, ya, relokasi mandiri, sudah cari tempat tinggal di wilayah Kecamatan Bungku Tengah. Nah, sebelum bicara soal penolakan, saya ke teman-teman di wilayah tambang, mereka memang menyarankan supaya wilayah Bungku Tengah itu tidak usah ditambang. Kita tidak usah melakukan aktivitas penambangan di wilayah Kecamatan Bungku Tengah. Di titik mana saja itu, entah itu dari pemukiman, perkebunan, sampai kawasan hutan lindung, kita tidak usah menambang di wilayah Kecamatan Bungku Tengah. Nah, makanya tadi di awal tadi saya sampaikan bahwa kenapa kemajuan Bungku Tengah ini harus diukur dengan ekonomi. Ya, sekarang kalau kita mau opsi pilihan ke masyarakat, masyarakat yang akan memilih, pilih bangun mall atau mau nambang. Nah, ya kalau masyarakat kita menginginkan tambang, ya berarti masyarakat kita yang ada di Bungku Tengah ini harus siap keluar dari wilayah Bungku Tengah. Nah, tapi kalau kita sepakat untuk membangun mall di kawasan di Kecamatan Bungku Tengah, maka kita sudah siap akan ada sebuah kemajuan besar di daerah kita tanpa dilakukan penambangan.
daerah kita akan maju dengan hadirnya pembangunan ya pelayanan tadi, pusat perbelanjaan, mall, kemudian pertokoan, fasilitas tempat rekreasi. Ketika dibangun di sini itu sudah nampak sekali kemajuan. Jadi Keras. opsinya ada dua ya. Ya. Yang pertama, Bungku Tengah jadi pusat perbelanjaan atau Bungku Tengah ditambang. Ya, betul. Kalau masyarakat menolak tambang berarti kita bangun mall. Ya. Memang harusnya seperti itu. Jadi kalau masyarakat menolak tambang, itu hal yang memang harus dilakukan oleh masyarakat kita. Nah, lalu kemudian setelah kita menolak tambang, lalu apa yang akan kita hadirkan untuk memajukan daerah kita? Ya itu tadi jawabannya. Soal fasilitas, membangun mall, tempat perbelanjaan, menghadirkan kantor-kantor untuk pelayanan administrasi di setiap perusahaan. Nah, termasuk misalnya PT perusahaan-perusahaan yang ada di baik di Blok Bahodo Pisana maupun di Bungku Barat sana buka kantor di Bungku Tengah. Iya, betul. Menerima betul, karyawan di Bungku betul. Tengah. Seperti itu konsepnya ya. Ya. Jadi kalau hari ini teman-teman menolak tambang itu sudah hal yang benar, itu sangat masuk akal, dan memang satu-satunya jalan adalah menolak tambang ada di wilayah Kecamatan Bungku Tengah. Jadi seperti itu ya. Berarti Bung Aspar menolak Bungku Tengah ditambang. Betul sekali, saya menolak tambang. Okay. Baik netizen, sebelum kita lanjutkan obrolan kita rehat sejenak. Baik netizen, balik lagi di Ngopi Bareng, ngobrol politik di Halo Morowali bareng Bung Aspar. Ya. Calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali dari Partai Nasdem, Dapil 1 Bungku Tengah, Bungku Timur. Beliau ini adalah orang Bungku Tulen yang lahir tumbuh besar di Bungku. Mungkin ada baiknya Bung Aspar saya persilahkan untuk menyapa netizen kita ya di Kabupaten Morowali, khususnya yang ada di Bungku Tengah dan Bungku Timur. Silakan Bung Aspar. Baik, terima kasih Kakak. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Morowali, terkhusus untuk wilayah Kecamatan Bungku Tengah dan Bungku Timur yang telah memberikan doa dan dukungan kepada saya untuk maju sebagai calon legislatif DPRD Kabupaten Morowali, khususnya di Dapil 1 Bungku Tengah dan Bungku Timur. Alhamdulillah sampai pada hari ini saya masih diberikan kesehatan dan semua proses yang saya lalui berjalan lancar sesuai dengan rencana dan sesuai dengan cita-cita restorasi. Bapak dan Ibu, laki ina laki ama, petutua yang saya hormati, melalui kesempatan ini izinkan saya meminta doa dan dukungan sekali lagi kepada Bapak dan Ibu, laki ina, laki ama semua, poteha, petutuai, untuk bisa memberikan doa dan dukungan kepada saya untuk maju pada kontestasi politik pemilihan legislatif pada tanggal 14 Februari 2024 nanti. Laki ina, laki ama, petutuai, poteha yang saya hormati, sekiranya dalam proses ini tanpa bantuan dan dorongan serta motivasi dari Bapak dan Ibu semua, petutuai, laki inangku, laki amangku, ini tidak akan memberikan hasil apa-apa terhadap perjuangan ini. Untuk itu saya meminta doa dan dukungan dari hati Bapak dan Ibu sekalian, laki ina, laki ama, potehangku, petutuaingku, untuk bisa memberikan dukungan kepada saya dan bisa memberikan bukti bahwa saya di 2024 mendatang bisa menjadi penyambung
lidah, penyambung aspirasi dari Bapak, Ibu, Laki Ina, Laki Ama, Poteha, dan Petutuai sekalian. Saya Asfar adalah putra asli Bungku yang lahir di Bente pada tanggal 1 Januari 1990 dan hari ini tinggal di Desa Bente. Setelah saya punya niat untuk maju, alhamdulillah, terkhusus untuk keluarga, saudara-saudara saya, masyarakat Desa Bente pada khususnya, telah membuka ruang, memberikan dukungan kepada saya untuk bisa maju dan menjadi perwakilan masyarakat Bungku pada pemilihan legislatif 2024 mendatang. Saya hanya ingin berpesan kepada Laki Ina, Laki Ama, Poteha, Petutuai sekalian, bahwa pertarungan politik ini adalah pertarungan yang harus tetap menjaga kekeluargaan, menjaga keakraban, silaturahmi di antara semua elemen agar tidak ada perpecahan ke depannya. Nah, saya ingin melihat Laki Ina, Laki Ama, Petutuai sekalian, hasil dari pileg ini adalah hasil yang murni tanpa kecurangan. Untuk itu, saya Asfar, saya memiliki tagline untuk maju, berani, maju, menang tanpa kecurangan. Nah, ini menjadi motivasi, menjadi kekuatan saya ketika dukungan Bapak dan Ibu, Laki Ina semua berpihak kepada saya, maka yakin dan percaya kemenangan akan mudah untuk kita gapai. Pesan khusus kepada seluruh masyarakat Desa Bente, terkhusus kepada salah satu suku saya, karena saya lahir dari suku keluarga Topada, salah satu suku asli Bente, yang hari ini juga menjadi cambuk atau dorongan buat saya untuk maju sebagai calon. Saya sangat mengharapkan dukungan, mengharapkan kekompakan dari Laki Ina, Laki Ama, Petutuai semuanya. Tanpa kalian, tanpa dukungan dari Bapak dan Ibu semua, cita-cita sebesar apapun akan sulit untuk kita capai. Untuk itu, hanya satu cara untuk bisa berada pada posisi penyambung lidah masyarakat, hanya ada kata adalah kebersamaan dalam mendukung salah satu calon. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungan Laki Ina, Laki Ama, dan Petutuai sekalian. Jangan lupa pada tanggal 14 Februari, pilih saya, Asfar, dari Partai Nasdem, nomor urut 5, Dapil 1, wilayah Bungku Tengah, Bungku Timur. Dan pastikan suara Bapak dan Ibu, Laki Ina, Laki Ama, Petutuai semua bisa menjadi suara sah dan bisa menjadi suara pemenang dalam pileg mendatang. Terima kasih. Luar biasa closing statement dari Bung Asfar ya. Siap. Baik netizen yang budiman, obrolan kita kali ini sudah mencapai akhir. Apa yang kami bicarakan, apa yang Bung Asfar sampaikan, selanjutnya adalah menjadi kewenangan para netizen untuk menyimpulkan. Yang pasti bahwa Halo Morowali menyajikan obrolan politik, netizen yang menyimpulkan. Semoga obrolan ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua dan menjadi telaah dalam rangka menentukan pilihan politik pada 14 Februari 2024 mendatang. Satu hal yang pasti dan catatan kita hari ini bahwa calon wakil rakyat yang bisa menjadi wakil rakyat adalah mereka yang bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh rakyat. Dan calon wakil rakyat yang bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi rakyat adalah calon wakil rakyat yang memahami masalah yang dihadapi oleh rakyat.
Dari ruang Halo Morowali, saya dan Bung Aspar mohon pamit. Bung Aspar, terima kasih atas kesediaan waktunya. Dan kita akan berjumpa pada ngobrol politik edisi selanjutnya, tentu saja dengan tamu yang berbeda. Saya Gap, Halo Morowali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga Morowali.